salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini, kita dapat bertemu secara virtual untuk melaksanakan sharing session dari Bapak Heru Kristiana. Jadi kalau yang pernah jadi auditor, itu kira-kira syarat utama untuk menjadi auditor itu apa? Ada yang bisa jawab enggak? Jadi kalau menurut saya, syarat menjadi auditor itu salah satunya adalah memiliki integritas, Pak. Jadi tolong dicatat, ini penting sekali ya, kalian pertama kali menjadi pengawas, bahwa tadi itu integriti, ya, kemudian profesionalitas, skeptis itu cara kita melakukannya ya. Itu harus dipegang sangat teguh. Independen ya pasti kita harus independen, tidak boleh dipengaruhi oleh orang lain ya. Nah, saya ingin menambahkan satu hal ya, yang kalian perlu camkan betul ya. Kalau menjadi auditor itu satu, kalian tidak boleh mempunyai kepentingan ya. Pengawasan terintegrasi ini ya. Terintegrasi itu artinya antara perbankan, IKNB maupun pasar modal ini sudah menyatu ya. Nah, pas dari pengawasan OJK ada di pengawasan terintegrasi ya. Itu di pasal 5 bahwa OJK berfungsi menjalankan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Amanat undang-undangnya sudah seperti itu ya, bold banget ya untuk kita melakukan pengawasan terintegrasi ini. Sehingga ini memang menjadi rohnya pengawasan dan kita selalu melakukan untuk mencegah tadi itu blank spot pengawasan, regulatory arbitrage dan sebagainya. Kita punya 107 bank ya. Kemudian risiko apa yang perlu kita pelototi sekarang ya, kita memang masih melototi apa yang namanya risiko kredit. Ya, kalian teman-teman mesti paham nanti ya, namanya loan at risk itu adalah kredit-kredit yang di kelompok kolektibilitas 1/, dan kelompok kolektibilitas yang di bawahnya itu kita kelompokkan yang namanya loan at risk. Kita sudah mempunyai roadmap ya, pengembangan perbankan kita untuk mengadres segala macam tantangan tadi itu. Coba di pilar 1 ya, kita punya 4 pilar. Pilar 1 kita mengenai bagaimana peningkatan permodalannya. Di pilar kedua itu akselerasi transformasi digital. Karena kalau bank sudah tidak bisa melayani secara digital, pasti akan ditinggalkan para nasabahnya. Kemudian yang tengah ini seperti yang kita sebutkan bahwa peran dari perbankan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi kita juga akan kuatkan ya. Dan yang paling penting juga di kanan ya, bahwa kita juga akan melakukan penguatan pengaturan. Kita ingin melakukan revisit atau reformasi pengawasan kita yang kita sebut regulatory triangle, yaitu pengaturan, perizinan pengawasan kita akan revisit ya. Pengaturan yang lebih mengacu pada principle base yang tadi saya katakan, perizinannya lebih cepat ya dan transparan, dan pengawasan yang sudah menggunakan teknologi. Saya ingin bertanya mengenai digital banking, Pak. Apakah terdapat standar yang ditetapkan oleh OJK agar sistem keamanan perbankan tidak mudah diretas sehingga dapat mengurangi atau meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap digital banking? Pertanyaan bagus ya. Jadi kita sudah mempunyai namanya POJK MRTI. Jadi POJK yang mengatur mengenai manajemen risiko di dalam kita melakukan kegiatan teknologi. Jadi di situ dasar-dasar pilar-pilar dari apa yang dilakukan oleh bank sudah terdapat di situ ya. Jadi bagaimana kalau dia menggunakan teknologi, apa yang harus dilakukan oleh bank, itu ada di POJK. Nah itu sebetulnya kita antisipasi untuk supaya bank di dalam melakukan produk-produk yang berbasis teknologi itu dia harus tetap di dalam koridor POJK MRTI kita supaya nanti semuanya sudah dilakukan dengan benar.